waktu perpisahan dengan masyarakat Jawa Tengah, sebenarnya dia bisa menahan diri untuk tidak menangis. Wah, ini Pak Ganjar itu orang yang tegar, bisa nangis itu. Cuma ketika keluar video Mas Alam yang punya keinginan naik gunung berdua, lalu bercerita banyak hal, membuat pertahanan Pak Ganjar jebol, lalu dia menangis. Begitu terharunya dengan permasalahan, dengan berdoanya dengan Mas Alam ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Wah, hari Senin ini. Ini saya akan coba membawakan isu baru. Yang sejak awal taping hingga jelang episode ke-300. Ingat loh, ini ngompol sudah episode ke-300 ini. Ini saya sama sekali belum pernah saya kupas ini isu yang baru ini. Yakni tentang Mas Muhammad Ziden Alam Ganjar. Oh, ini tokoh milenial baru ini yang cukup monumental lah ini. Wah, ini beken ini. Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia adalah putra satu-satunya capres kita dari PDI Perjuangan. Yang jelas, tiap anak presiden atau calon presiden itu menarik. Kita kupas, kita bicarakan itu sangat menarik nih. Nah, ini belum banyak yang tahu tentang Mas Alam ini. Karena selama jadi gubernur, Pak Ganjar Pranowo ini, dia tidak banyak tampil. Termasuk istrinya, Bu Atikoh. Nah, istri Pak Ganjar itu. Kenapa saya tertarik membahas Mas Alam? Soalnya saya pas nyimak acara Mbak Rosi, banyak statement menarik dari dia ini. Wah, hebat ini. Nah, salah satunya ketika ditanya, itu tentang apa makna kekuasaan dalam pikiran dia. Dia menjawab itu dengan tenang itu. Dia mengatakan bahwa kekuasaan hanyalah terminologi saja. Wow, yang dapat mempengaruhi banyak orang karena tanggung jawabnya tinggi. Dibawa oleh pemilik kekuasaan, dari kekuasaan itu privilege besar dipakai untuk menuangkan aspirasi yang membawa kebermanfaat besar bagi rakyat. Jawaban yang sangat politis, indah itu jawabannya itu. Keren banget itu jawabannya itu. Itu tandanya dia anak yang dewasa, tidak culture shock lah, tidak kultur. Orang kaget, bapaknya capres, mungkin orang-orang pada bapaknya capres, mantan gubernur. Apalagi memanfaatkan untuk banyak hal. Nah, kata ibunya, Bu Atikoh ini, sejak ayahnya menjabat gubernur, Mas Alam harus membuka pintu mobilnya sendiri dan membawa tasnya sendiri. Malah sempat bilang itu, tasnya dari SD sampai SMA itu tidak pernah ganti itu. Alasannya karena tasnya masih bagus. Oh lah bocah gitu, jempolan nih bocah. Nek saya punya anak gadis tak pek mantu. Tapi yo mesti kena gelem ini. Nih ya Pak Ganjar gelem apa ora? Ya, nanti ditolak malah repot. Nah jujur selama ini kita tidak pernah melihat atau membaca pokok-pokok pikirannya. Namun kesan saya yang saya tangkap itu, dia cukup dewasa untuk seorang mahasiswa loh. Dari masih mahasiswa itu pikirannya sudah hebat. Dewasa menahan diri. Jadi wong tua itu yang sudah sepuh-sepuh itu pemarah banyak itu. Emosionalnya oke itu. Pemimpin-pemimpin yang pemarah banyak. Tapi ini kelas mahasiswa malah menep ini. Maupun berhati-hati dalam merespon setiap pertanyaan. Nah, kemampuannya mengolah jawaban bisa dibilang menurut Om Begawan ini, dia itu calon politisi hebat kalau dia masuk dalam kancah politik nanti. Nah, mampu mengurai jawaban dengan bahasa sederhana, dengan komunikatif, jadi mudah dipahami. Kita memahami itu mudah jawaban-jawaban yang dia lontarkan dan penonton, oh iya. Lah Pak Ganjar, PDIP dan yang terlibat dalam proses pencapresan benar-benar akan diuntungkan
dengan munculnya Mas Alam ini di kancah perpolitikan nanti. Wah, ini sangat membantu nih. Kalau bapaknya mau mencapreskan, lalu anaknya punya prestasi seperti itu, bagus. Ya, tentu mendorong pemilih makin percayalah. Maksud saya begitu loh. Punya prestasi yang lumayan mentereng loh. Itu di bidang sains mana. Karena pernah mewakili Indonesia di kejuaraan internasional di Korea. Dan mendapatkan medali emas waktu itu. Berarti kan juara 1. Nah, saat masih SMP, meski ayahnya politisi dan ibunya pegawai negeri, ASN itu, Alam mendapatkan perhatian penuh. Ya, bisa menanamkan sikap sederhana. Bahkan jika menginginkan barang, itu karena butuh, bukan karena ingin. Kedewasaannya menghadapi berbagai hal, termasuk saat Pak Ganjar dideklarasikan sebagai capres itu. Dianggap hanya sebagai berita aja. Bukan good news atau bad news bagi dia. Mengapa bisa setenang itu Mas Alam itu? Tentu sikap tersebut bersumber dari didikan kedua orang tuanya. Jabatan itu memberi tanggung jawab, bukan malah privilege atau keistimewaan untuk diperlakukan istimewa. Wah, ini bener nih. Ini anak-anak muda harus mencontoh ini. Mau ngomong grudak-gruduk, grubiak-grubiuk ini. Nah, Alam mampu meresapi loh. Jabatan itu malah memberi mandat untuk lebih banyak melayani rakyat. Makanya dia mengerti, bila ayahnya banyak habis waktu untuk melayani masyarakat, ya soalnya memang itu tanggung jawabnya. Termasuk di era media sosial seperti sekarang ini. Tidak mungkin semua orang menyukai ayahnya. Oh, belum tentu. Sehingga cara menghadapi para pembenci-pembencinya ya dengan pikirannya, dengan otaknya, dengan hatinya. Artinya menggunakan pikiran kalau ada komentar di medsos yang kelewat batas. Wah, kayak pembegawan ini. Termasuk itu orang-orang itu. Komentar-komentar sing nyinyir. Ya nyata tahu digagas, enggak pernah termasuk begawan orang tahu tak gagas. Waduh yang bilang tetek bengek, tahu tetek bengek itu macam-macam itu begawan orang tak gagas. Ya, uang mau modal jempol karo internet, dipikir teman-teman ya ngopo itu loh. Tinggal membaca memberi pendapat selesai. Nah, Pak Ganjar juga bilang waktu perpisahan dengan masyarakat Jawa Tengah, sebenarnya dia bisa menahan diri untuk tidak menangis. Wah ini Pak Ganjar tuh orang yang tegar, bisa nangis itu. Cuma ketika keluar video Mas Alam yang punya keinginan naik gunung berdua, lalu bercerita banyak hal, membuat pertahanan Pak Ganjar jebol, lalu dia menangis. Begitu terharunya dengan permasalahan, dengan berdoanya dengan Mas Alam ini. Dirinya sangat merasa terpukul. Soalnya mampu menuruti harapan banyak masyarakat, menjawab kebutuhan rakyat, meladeni dengan sepenuh hati. Namun menemani anak naik gunung untuk anak satu-satunya saja tidak mampu. Ini yang membuat hatinya Pak Ganjar itu menangis. Terharu lah. Yo wah, putrane mung siji tok. Kasih sayangnya tersurah. Wah, bro. Tapi dia merasa bahwa dia tidak bisa menemani anak satu-satunya untuk naik gunung. Ini menggambarkan betapa Pak Ganjar bekerja penuh dedikasi untuk rakyat Jawa Tengah sehingga anaknya pun tidak ada waktu. Iya toh, untuk anaknya satu-satunya itu untuk menuntaskan PR yang memang masih jadi tantangannya. Nah, di masa depan Pak Ganjar akan tenang karena memiliki anak yang mau mengerti dirinya dengan sangat penuh. Nah, sudah terlihat dari sekarang memahami langkah politik dan bagaimana mesti bersikap. Ya memang pilpres itu pertarungan para capres, tetapi keluarga tetap jadi faktor utama. Jadi pertimbangan penting bagi pemilih-pemilihnya. Mayoritas presiden Indonesia adalah keluarga yang hangat, yang punya ikatan yang kuat. Sehingga presiden bisa bekerja dengan penuh karena di rumahnya ada istri dan anak-anaknya. Yang bisa menjadi alat pelepas penat. Nah, senang sekali loh mengenal lebih dekat keluarga Pak Ganjar yang begitu harmonis loh. Iya ini, begawan pengen gitu. Lah mestinya acara-acara ini tidak hanya menampilkan keluarga Pak Ganjar harusnya itu. Maksud yang disorot Pak Ganjar terus. Dan sekarang surveinya Pak Ganjar melesat karena
penonton masyarakat tuh tahu tentang keharmonisannya keluarganya Pak Ganjar. Ya harusnya ini, ya lain waktu keluarga Pak Prabowo dan Pak Anies ya harusnya juga ditampilkan supaya kita tahu bagaimana pasangan dan anak-anak mereka menghadapi Pilpres. Ini penting banget loh. Ini penting banget. Kesuksesan seorang suami itu ada istri di belakangnya. Ada seorang wanita. Loh, jangan salah. Soalnya masyarakat kita ini berpandangan. Bagaimana mau memimpin negara, memimpin instansi, memimpin pasukan jika memimpin keluarganya saja gagal. Sing si cilik we gagal, mau nasi gede itu. Ini pikirannya masyarakat, bukan pikiran saya tok loh. Ini bukan nyindir Pak Prabowo loh, nanti dikira nyinyir lagi. Ini bukan, ini fakta ini. Dan bubarnya keluarganya Pak Prabowo kan sudah dari tahun 1999, itu sudah lama banget. Saya nggak nyindir loh. Nah, kita juga belum tahu bagaimana keluarga Pak Anies merespon dan bersiap menghadapi Pilpres tahun 2024. Memimpin keluarga itu cerminan loh, jangan kalah. Bagaimana seorang memandu dengan seksama dan harus menerima segala kekurangan maupun perbedaan. Kalau di instansi, jika kita memimpin beda pendapat atau tidak setuju anak buah, kita bisa kok menggeser. Bahkan mecat ya iso. Mecat anak buah gampang. Kalau di keluarga, kalau nggak cocok, nggak sependapat, ya ora iso ngono. Ora iso asal pecat, enak aja mencat istri. Golek angel. Atau mencat anak, gawene angel dipecat itu. Lalu selesai urusannya. Kalau enggak bisa. Ya udah, kalau gitu kita tunggu aja. Semoga episode selanjutnya Mbak Rosi menampilkan keluarga Pak Prabowo dan Pak Anies supaya masyarakat paham siapa yang siap-siap memimpin bangsa Indonesia ini. Sebagai penutup, kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Ganjar dan Bu Atikoh yang ke-24. Nah, selamat merayakan hari pernikahan Pak Ganjar. Konten ini benar-benar saya dedikasikan buat jenengan loh. Dari saya ini Om Begawan Ngompol, salah satu pendukung jenengan loh. Tetap semangat Pak Ganjar, Bu Atikoh dan Mas Anam, semoga sehat-sehat selalu. Gitu ya, sampai jumpa. Salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa.